Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dan anak terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam bacaan secara leksionaris versi tahun A 2023. Dalam bacaan harian atau mingguan ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 7 ayat ke-11, lanjutkan sampai pasal ke-8 ayat ke-5. Kejadian pasal 7 ayat ke-11 sampai pasal ke-8 ayat ke-5. Dan untuk itu saya akan membacakan dari Kejadian pasal 7 ayat 19. Kejadian pasal 7 ayat 19 saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua yang sudah disosialisasikan baik oleh Lembaga Kitab Indonesia dan bahkan dari Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan ketika di Kampung Sawah. Di tayangan berikut dan linknya dapat Bapak Ibu sekalian saksikan ketika sosialisasi dan penjemaatan Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Ini menjadi kewajiban untuk kemudian dibacakan baik dalam kategorial, non-kategorial dan juga ibadah umum. Saya akan membacakan bagi kita Kejadian pasal 7 ayat 19 sebagai bacaan di dalam renungan harian di hari Senin tanggal 14 Agustus 2023. Kejadian pasal 7 ayat 19 demikian firman. Air itu bertambah dengan sangat dahsyatnya, meliputi bumi dan menutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Kejadian pasal 7 ayat 19. Dan tentunya dalam renungan harian di hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, Bapak Ibu sekalian terkasih, kita memiliki tema yakni taat ketika ada badai kehidupan. Berbicara taat menjadi orang beriman di masa ataupun ketika kita menjalani hidup yang baik-baik saja tentu bukanlah hal yang sulit. Sekali lagi, tema kita pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 ini dalam renungan harian taat ketika ada badai kehidupan itu ketika dalam kehidupan kita tidak terjadi hal-hal yang buruk atau disebut badai seperti itu. Dengan kata lain, menjadi orang beriman di masa kehidupan yang baik-baik saja tentu bukanlah hal yang sulit. Lalu ini menjadi pertanyaan, bagaimana ketika selaku umat percaya dan beriman ini dihadapkan dengan keadaan yang sulit, pergumulan, air mata dan bahkan kekecewaan. Selaku orang percaya yang memiliki iman kepada Tuhan, menjadi hal yang dianggap sangat-sangat sulit bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saja pernah dikecewakan, mungkin saja pernah dihujat ataupun diomongi oleh orang karena lu beriman kepada Tuhan, dibilang so suci atau bahkan tidak memiliki pegangan dalam hal cara ekonomi, cara pergaulan, mata sosial, ataupun secara kesehatan bahkan. Lalu apa yang perlu dilakukan? Bagaimana kemudian? Apakah kita menyerah? Apakah kita kalah? Apakah kita memiliki hidup yang jauh daripada Tuhan? Kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian membacaan firman Tuhan di renungan harian pada hari Senin 14 Agustus 2023 dengan tema tadi taat ketika ada badai kehidupan. Dari Kejadian pasal 7 ayat 11 dilanjutkan sampai pasal ke-8 ayat 5. Kita belajar bagaimana ini menjadi pribadi yang taat. Sekalipun Nuh harus kemudian diperintahkan Tuhan membangun satu kapal yang besar atau bahtera, membawa binatang-binatang masuk ke dalam bahteranya, membawa juga
tumbuh-tumbuhan, dan keluarganya. Tentunya ketika air bah itu belum datang atau tercurah di dunia pada kejadian pasal 7, 11 sampai kejadian pasal 8 ayat 5 ini, bagi orang-orang pada saat itu dianggap hal yang mungkin mengherankan. Bilangnya waktu itu ya, dianggap ngapain sih bikin bahtera, bikin kapal bukan di pinggir lautan, malah di tengah-tengah pulau. Untuk apa sih Nuh seperti itu? Kembali, Nuh tetap taat kepada Tuhan. Kalau kita nanti membaca secara pribadi kejadian pasal 7 ayat 5 sampai ke 6. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh pada saat itu berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi dan segala isinya. Ketaatan Nuh menyelamatkan baik dirinya, Nuh, dan juga keluarganya. Bahkan tadi hewan-hewan juga ia selamat. Ketaatannya Nuh ini menjadikan Nuh terhindar dari murka Allah yang saat itu segala ciptaan, dalam hal ini manusia, telah berbuat dosa dan jauh dari kehendak Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, berbicara taat, berbicara memiliki iman yang teguh adalah ciri orang yang beriman. Taat dan teguh ini harus percaya kepada Allah sekalipun ada badai hidup. Sebab itu, Bapak Ibu sekalian terkasih, undang untuk tetap memiliki iman yang tabah. Saudara kita sehari-hari, tabahlah hatimu, saudara-saudara, karena percaya kepada Allah. Sekalipun mengalami kesulitan, sekalipun ada pergumulan dan bencana, baik alam, ekonomi, dan ada banyak lain yang kita anggap dunia ini seperti runtuh, baik dalam nilai, dalam pekerjaan, dan apapun yang sedang alami. Di dunia ini sedang di akhir zaman seperti itu. Ini karena tadi nilai, karena pekerjaan, atau bahkan keluarga, ataupun diri sendiri yang sedang sakit. Tapi tetaplah taat sekalipun ada badai kehidupan. Tadi kita baca dalam Kejadian pasal 7 ayat 19 dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua, Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Air itu bertambah dengan sangat dahsyatnya. Kalau dalam Kejadian pasal 7 ayat 19 bertambah dengan sangat dahsyat. Terus sekalian, dalam Kejadian pasal 7 ayat 19 dalam Alkitab terjemahan baru versi yang kedua ditulis bertambah dengan sangat dahsyat. Ini dalam bahasa Ibrani-nya berbicara meot gaberu. Meot gaberu tidak hanya berbicara air yang bertambah dengan dahsyat, tetapi kembali kita memaknainya dari bahtera ataupun bencana. Air bah ini, air tadi bertambah sangat dahsyat. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 19 kitab terjemahan baru versi yang kedua berbicara bertambah dengan sangat dahsyat. Dalam bahasa Ibrani tadi meot gaberu itu juga berbicara berkat dari Tuhan ketika kita tabah, ketika kita teguh menapaki kehidupan di tengah badai kehidupan itu. Milikilah iman dan pengharapan kepada Allah, dan kita percaya kepada Allah, ada berkat Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan. Dalam Kejadian pasal 7 19 itu seperti air bah yang bertambah dengan sangat dahsyat. Sekali lagi Ibraninya meot gaberu. Bapak Ibu sekalian terkasih, saat ada pada kehidupan, meot gaberu ini kita juga dapat baca dalam Ulangan pasal 2 ayat 25. Ulangan pasal 2 ayat 25 sekali lagi dalam bacaan Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Ulangan pasal 2 ayat 25, demikian firman Tuhan. Pada hari ini aku mulai
mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di bawah kolong langit kegentaran dan ketakutan terhadap kamu. Mereka akan mendengar tentang kamu lalu menggigil dan gemetar karena kamu. Ini disebut tadi bertambah dengan sangat dahsyat. Dalam bahasa Ibrani tadi Me'ot Gaberu ini ada berkat dari Tuhan yang dilihat oleh orang lain terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Ulangan pasal 2 ayat 25 dikatakan tadi, pada hari ini ini Tuhan mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di bawah kolong langit gentaran dan ketakutan terhadap kamu. Kamu ini adalah pribadi lepas pribadi yang mau tak. Dan sebagai orang percaya, ada badai kehidupan itu ada berkat dari Tuhan. Kalau tadi bahasa Ibraninya Me'ot Gaberu itu bisa mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di bawah kolong langit gentaran dan ketakutan terhadap kamu. Ada berkat Tuhan yang buat orang lain itu gemetar, buat orang lain itu takut. Dalam sikap, melalui perkataan dan perbuatan, orang lain itu takut, orang lain itu gemetar. Dalam hal, kok bisa ya bapak itu, ibu itu, pemuda atau pemudi, saudara-saudari, anak-anak itu yang takut akan Tuhan luar biasa diberkati Tuhan. Berkat Tuhan itu tadi dalam bahasa Ibraninya Me'ot Gaberu itu bertambah dengan sangat dahsyat. Dan secara paralel Ulangan pasal 2 ayat 25 dikatakan sekali lagi, mereka akan mendengar tentang kamu lalu menggigil dan gemetaran karena kamu. Ketika kita taat, ada badai kehidupan Bapak sekalian, Tuhan menyediakan berkat dan orang lain mampu menjadi menggigil, orang lain menjadi gemetar karena kamu, karena kita yang taat pada Allah dan Allah tetap setia menyediakan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Inilah janji Tuhan. Tidak hanya berbicara musibah, air bah, di air lah dari Allah. Me'ot Gaberu, berarti itu belum berbicara berkat yang penuh sukacita disediakan oleh Allah bagi kita. Tabah yang taat memenuhi panggilan dari Tuhan sebagai suami, sebagai istri, pemuda remaja, anak-anak, opah, omah, uboro opendoli, terlebih juga 20 nama calon penatua baik laki-laki dan perempuan, dan 10 nama calon pengawas pembenaran jemaat 2023-2027. Tetaplah taat ketika ada badai kehidupan karena ada berkat dari Tuhan. Pakai berkat Tuhan itu untuk orang lain semakin memasyurkan, memuji memuliakan Allah. Kata di berkat dari Tuhan itu Me'ot Gaberu bertambah dengan sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Yang mau tambah dan taat walaupun ada badai kehidupan, memenuhi panggilan umat percaya menjadi pembawa damai sejahtera Allah, menjadi pribadi yang merespon panggilan Allah melalui jemaat. 20 nama calon penatua baik laki-laki dan perempuan, dan juga 10 nama calon pengawas pembenaran jemaat. Selamat menjadi pribadi yang tetap taat jika ada badai kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak sekalian kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 ini, kami yang di tengah badai kehidupan mengucap syukur telah diselamatkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui pertolongan kuatan kuasa Roh Kudus memampukan kami itu tetap taat dan bahkan tabah sekalipun ada badai kehidupan. Kiranya kami juga sebagai suami, sebagai istri, pemuda remaja, anak-anak, pemboro pendoli, oma-opa, terlebih juga sebagai jemaat Tuhan yang sudah dipilih. 20 nama calon penatua baik laki-laki dan perempuan, dan 10 nama
Awas Tuhan jemaat GKP Jemaat Jatiasi tahun periode pelayanan 2023-2027 dimampukan dapat merespon panggilan dari Allah. Jadi penata layanan di jemaat dan kami mau merasakan berkat Tuhan. Kejadian pasal 7 ayat 19 yakni bertambah dengan sangat dahsyat di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Allah tetap setia respon panggilan Allah, karena kami memiliki Allah yang maha setia memberikan janjinya yang luar biasa dari kami yang mau taat dan setia kepada. Mampukan kami pribadi ya Tuhan, baik kami ataupun keluarga kami yang sedang sakit atau dalam perawatan rumah sakit. Berkati kami ya Allah. Berkati tangan-tangan di dunia kesehatan ataupun di instansi medis ya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi Allah. Mampukan keluarga kami bersama-sama untuk bersyukur, memuji dan memuliakan Allah dengan yang sehat, dengan iman yang terus berpengharapan kepada Allah, dan kami mau terus merasakan berkat Tuhan bertambah dengan dalam nama Tuhan Yesus. Kami pun yang kami pun yang pribadi rindu ada banyak berkat. Tuhan mampukan kami menjadi berkat juga bagi sesama, karena kami mau terus merasakan berkat dari Tuhan bertambah dengan sangat dahsyat di dalam kehidupan kami. Mampukan kami taat ketika ada badai kehidupan, karena Allah itu setia dan berkuasa kami. Ke dalam nama Tuhan Yesus ini kami juga berdoa, baik kami sebagai calon penatua, baik 20 nama laki dan 20 nama perempuan, 10 nama Awas Jemaat periode pelayanan 2023-2027 dimampukan untuk Tuhan teguhkan. Bukan kami untuk merespon panggilan dari Allah melalui jemaat kami, Jemaat Jatiasi, melayani, diberkatkan kami, makin diberkati ke dalam nama Tuhan Yesus hidup. Haleluya. Amin. Bapak sekalian, selamat menjadi pribadi Nuh. Kita memiliki iman saat ketika ada badai kehidupan, Tuhan tetap memberkati. Setiap respon kita dengan tulus, dengan setia, ada berkat Tuhan yang bertambah dengan kuasa. Takut Gaberu. Beraninya dalam Kejadian pasal 7 ayat 19. Tuhan memberkati. Amin.